Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beserta Majelis Taklim Halimah Indonesia Sumatera Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Adha. Hari ini kita berkumpul melaksanakan berkurban bersama di tempat kediaman saya di Jalan Seroja, ya, dengan 6 lembu, 5 kambing. Ini kita akan sumbangkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. Alhamdulillah kita dapat sedekah dari Bapak Agus Andrianto. Terima kasih Pak Agus Andrianto. Kami dari Majelis Taklim Halimah yang terus rutin Bapak terus masih mengingat kami di Kota Medan, di Sumatera Utara. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, ya, terutama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karir Bapak terus bisa dinikmati oleh orang banyak. Juga hari ini kami mendapatkan satu kurban juga dari Bapak Kapolda Sumatera Utara yang kami cintai, yang kami banggakan. Beliau juga nyumbang kepada Majelis Taklim Halimah, Bapak Panca Simanjuntak yang kami sayangi. Semoga Bapak makin sehat, ya, panjang umur, berkah selalu, sukses selalu, dan apa yang Bapak cita-citakan bisa Bapak berikan kepada untuk kemaslahatan umat dengan ikhlas terutama. Juga di sini kami mendapatkan dari Bapak Wakapolda, ya, mudah-mudahan ini belum dari Bapak Presiden, ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan Pak Presiden bisa nyumbangkan kepada kami. Semoga di Idul Adha ini kita makin diberikan satu rahmat, terutama untuk kita bisa melakukan apa yang diajarkan, diberikan contoh tauladan dari seorang Nabi alaihissalam, yaitu Ibrahim, yang saya cintai, yang kami banggakan, menjadikan contoh tauladan bagi kami, yang dia berikan contoh kepada anaknya Ismail. Salah satu contoh itu adalah keikhlasan dalam melakukan sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Apapun yang namanya korban, baik itu korban perasaan, korban segala korban, harus dengan keikhlasan dan kesabaran. Itu makna dan tujuan korban sebenarnya. Semoga hari ini kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah, makin kita diberikan kesehatan. Majelis Taklim Halimah tetap kuat istiqomah dalam melaksanakan dan amanah-amanah yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Kalau engkau merasa kekurangan, maka yang mencukupkan itu Allah. Lalu bunda bilang, saya ndak pernah nabung Ustaz, cari aja tabungan saya ada nggak? Ini menjadi aneh lagi menurut saya ini. Kenapa bisa begitu? Karena memang yang mencukupkan itu, cara Allah mencukupkan itu mungkin bukan powernya kita, tapi power orang yang di sekeliling kita. Dulu di Penyabungan ada seorang kiai kebakaran rumahnya. Pada saat kebakaran itu dia sedang iktikaf di masjid. Tapi lama ini, tahun 40-an. Tahun 39 ke 40. Begitu dia pulang, habis rumahnya, tidak ada lagi. Udah, akhirnya dia mengungsi ke masjid. Yang pening orang satu kampung. Akhirnya orang satu kampung bermusyawarah, tek-tekan untuk membangun. Alhamdulillah tidak sampai 1 bulan kembali rumahnya besar. Kadang-kadang begitu. Wa wajadaka ailam
Bukan engkau yang punya kemampuan, tapi Allah gerakkan orang di sekelilingmu mendukung apa hajatmu. Kenapa? Karena kau tidak level lagi cari itu. Yang level itu kau ketemu sama yang memiliki. Ya Allah, engkau yang miliki saya. Jadi hati-hati ya. Makanya kalau kita digeserkan Allah hati kita untuk lurus kepada Allah, jangan pernah merasa khawatir Allah tidak mencukupkan semua. Dengan dia melihat akhlak kedua orang tuanya, Ismail itu tersentuh. Bagaimana dia? Itulah Eki. Eki itu sangat ikhlas kepada saya. Dia korban saya. Dia tidak mau orang tuanya mencium neraka. Biarkan Eki yang merasakan neraka itu, jangan mama. Biarkan Eki yang dijelekkan. Biarkan Eki yang dihancurkan, asal mama jangan. Itu yang saya nangiskan. Saya bangga dia diambil Allah. Saya ikhlas. Tapi saya nggak kuat dengan rindunya Ustaz. Saya merindukan dia dengan hitungan apa saya. Terus saya merindukan dia. Karena tanpa dia mungkin saya jadi orang jahat. Bukan dia mungkin saya terperosok dalam lubang. Bukan pokoknya Eki itu yang selalu membawa saya dalam keselamatan. Kenapa saya selalu menangis? Tadi kembali sebuah ikhlas. Semua orang bisa beli lembu, semua orang bisa beli berlian, semua orang bisa beli baju. Tapi untuk menyatakan satu keikhlasan di dalam kehidupannya, bukan karena dia itu memberikan kurban kepada kami, kepada kita. Tersentuh hatinya aja dengan kehidupan sehari-hari dia belum mampu. Bagaimana dia mau mengorbankan kurban supaya kau dibilang berkorban? Sebenarnya yang ikhlas itu seekor lembu, seekor kambing atau manusianya? Saya tanya jujur, siapa yang ikhlas? Binatang dengan ikhlasnya dia dipotong untuk kita makan. Itu yang saya tangisin dalam 3 hari ini Ustaz. Saya baru tahu makna sebuah keikhlasan. Tak salah Allah menguji saya dalam kandungan orang tua saya. Tak salah saya diuji, saya terpijak, saya terhina. Tapi saya bisa dikategorikan untuk saya tetap kuat. Ternyata yang ikhlas itu, kenapa binatang itu diciptakan? Kenapa manusia itu diciptakan? Kau berkaca kepada aku. Kalau kau mau berakhlak yang sudah kumuliakan kau di sisiku, kenapa masih kau tiru binatang itu? Akhlaknya kau tiru, nafsunya kau tiru, semua kau tiru. Sampai ikhlas pun kau tidak mau. Lihat hari ini. Apa yang terjadi setelah mereka duduk di atas? Hanya kita banyak ngobrol bla bla. Akhirnya saya tanya, kalian ini hobinya apa? Betul kan? Terus buat kerajinan. Buat kerajinan. Mereka buat tempat handphone. Uncang Ustaz. Saya bilang, oh pinter ya. Saya bilang iya. Pesan bunda langsung? 75 piece. Ya, 75. Saya tes dulu Ustaz. Saya tes. Uangnya terkejut. Begitu saya kasih uangnya kok berjuta. Bun ini uang semua katanya. Iya, uangnya palsu. Kalian cek aja nanti di bank. Kalau itu asli baru untuk kalian. Betul? Jadi heran lah mereka. Ingat. Pelacur. Anak pang. Perampok. Dah? Lebih jujur daripada orang munafik. Saya dicintai oleh mereka. Saya nggak butuh orang yang menganggap dirinya beriman. Saya nggak butuh orang cantik. Saya nggak butuh orang kaya. Yang saya butuhkan orang yang tulus kepada antara sesama. Saya nggak bersahabat Ustaz. Saya tidak kenal. Begitu saya memberikan uang itu hanya satu aja saya bilang. Saya pesan terserah kalian mau buat berapa. Terus kalian cek uang saya asli atau tidak. Kalau betul ini asli, itulah panjar saya. Betul? Akhirnya dia bilang,
Bun, uangnya asli. Ya, aslilah saya bilang. Kalau sempat kau bilang palsu, saya rugi ditipu 2 juta. Anak rugi. Oh, tapi hebat kau nak. Kau jujur kepada Bunda. Sampai sekarang Bunda cari kamu. Ikhlas. Jamilah, alhamdulillah sahabat surga saya. Jadi beliau adalah penjual kue yang kerja. Mau tahu? Gaji beliau hanya 20.000. Kerja dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Gaji pembantu saya besar kali. Tapi gaji dia, ya Allah, kecilnya. Kalau gitu gaji pembantu lama saya pindahkan lah, masuk ke tempat tukang kue. Biar orang ini masuk ke tempat saya. Ini kita bicara dunia dulu. Beliau ini kerja hanya di tempat tukang kue. Gaji 20.000. Lihat mukanya. Lihat mukanya, Ustaz. Jual kue yang kerja sama orang. Mulai hari ini saya angkat dia sebagai majelis Talim Alimah yang khusus untuk saya bina, untuk saya beri modal menjadi pengusaha kue di. Udah kamu gitu? Besok kita bicara. Kamu nggak akan terima 20.000 lagi. Dia tanya, berapa kita bagi keuntungan? Wah, hebat kali dia. Saya bilang, kamu mau berapa kasih saya? Kalau gitu gini, 70% saya, 30% kamu mau? Ya. Percaya ibu saya mau? Katanya enggak. Ih, percaya bu, saya mau. Namanya duit bu, suka kali saya duit. Ini baju untuk kamu. Ya, itu neneknya udah bawa, saya bawa haji. Ya, terima kasih ya sayang. Nah ini lagi, sosok seorang yang saya sudah simpati. Beliau saya baca setiap saya membuat satu WA group, saya pancing untuk menjadi perlawanan. Tapi alhamdulillah beliau berani untuk bertanya. Bodoh kali ibu, kalau banyak bertanya kan udah saya bilang, saya kasih hadiah. Berapa satu tahun sewa rumah kamu? 5 juta. Oke, mulai besok, kapan sewa rumah? Setengah saya akan bayar. Kenapa? Ibu mau tahu? Karena dia tidak rakus oleh harta orang tuanya. Dia tidak mau menerima harta warisan orang tuanya. Karena dia tahu, belum tentu harta itu menjadikan halal untuk saya, Bunda. Bangga saya sama. Tepuk tangan, Bu. Dia sanggup menyewa rumah daripada dia mengejar harta orang tuanya. Saya katakan, itu anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi untuk kita semuanya. Saya Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Ersyad Pancaputra MSI selaku Kapolda Sumatera Utara. Hari ini saya bersilaturahmi ke tempat Bunda Indah dan bertemu dengan seluruh jemaah Bunda Indah berkaitan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan sekaligus memohon dan menyalurkan berkat kurban yang bisa disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Indah dan seluruh jemaah Majelis Taklim yang sudah membantu kegiatan perayaan atau peringatan Idul Adha di tempat kediamannya Bunda Indah hari ini. Mudah-mudahan hewan kurban yang kita salurkan itu menjadi saluran berkat buat seluruh jemaat dan masyarakat yang membutuhkannya. Dan kita contoh pelajaran, contoh-contoh yang sudah diberikan Nabi Ibrahim.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, dan kita tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi untuk kita.